Halo kawan belajarku. Kita lanjut lagi pembahasan tentang kelas ya, atribut kelas. Kelas ini bukan tag ya, tapi atribut. Atribut kelas digunakan untuk menentukan kelas untuk elemen HTML. Beberapa elemen HTML dapat berbagi kelas yang sama. Nah, atribut kelas sering digunakan untuk menunjukkan ke nama kelas dalam style sheet. Itu juga dapat digunakan oleh JavaScript untuk mengakses dan memanipulasi elemen dengan nama kelas tertentu. Jadi kalau kita lihat dari contoh yang ada di sebelah kanan, di situ ada kelas yang memiliki parameternya itu pengertian ya. Nah, jadi pengertian itu memiliki style seperti kita lihat style yang ada di atasnya. Nah, jadi si div kelas pengertian ini bisa digunakan ke yang HTML dan CSS seperti itu. Kalau kita lihat dari contoh yang sebelah kanan. Coba kita langsung aja buka text editor kita. Oke, seperti biasa saya sudah membukanya kelas HTML, teman-teman silakan buat. Jadi kita buat sini contohnya. Kita bahas satu dulu. Contoh penggunaan atribut kelas. Oke, baik sudah ya. Lanjut kita buat di sini contohnya ya. Kita menggunakan kelas. So, di sini kita buat div. Nah, di div ini kita buat ada H2. Contohnya kita buat apel. Sini kita buat kemudian P-nya contohnya apel berwarna merah, walaupun ada yang hijau ya, kita buat merah aja. Nah, kita buat di sini contohnya lagi. Kita copy aja di sini, baik kita buat mangga. Di sini kita buat mangga berwarna apa ya, hijau. Oke, jadi sudah terbuat ya. Nah, contohnya di sini kita mau buat style. Jadi stylenya kita buat dulu. Sini kita buka style. Teman-teman bisa coba dengan style internal, bisa yang line CSS, bisa internal CSS, bisa external CSS. Teman-teman silahkan coba dari video yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Oke, sini buat style. Kemudian saya mau buat bodinya, mau saya style dulu. Body saya style dia menjadi saya membuat background color aja. Background color bodinya saya mau buat dia agak ajar aja ya. Oke, agak seperti itu. Kemudian saya mau buat paddingnya saya mau buat coba 20 pixel. Oke, dia udah ada paddingnya ya, kita lihat. Baik, contohnya di sini saya deket divnya saya mau buat kelas, atribut kelas. Contohnya ini kelasnya buah gitu aja ya. Nah, ini juga saya akan masukkan ke yang mangga ya, kelas buah. Sama-sama memiliki kelas buah. Baik, jadi kita style. Contohnya ini kelas buah mau kita style, bareng-bareng ya. Kita buat buah, kemudian dia memiliki style. Oke, kalau dia itu kelas, dia ditandai dengan titik ya, titik buah. Jadi kalau titik itu berarti dia kelas kalau di CSS. Ya seperti itu. Contohnya kita membuat background colornya dari si ini aquamarine, kita buat, kita set. Oke, sudah sama-sama memiliki style aquamarine. Kemudian di sini kita buat kita mau style yang ininya ya, apa P-nya, tag P. Kita bisa pakai titik buah, kemudian P untuk stylenya. Kita buat di sini contohnya font weight kita buat contohnya 500. Oh, tidak berasa ya, coba bolder aja. Oke, dia sudah terstyle ya. Nah, kemudian gimana pula kalau ini kan style sama nih gitu kan, buah.
Kalau kita mau rubah warnanya, yang apel ini mau kita buat warna merah, teksnya, tulisan teksnya, yang mangga mau kita buat warna hijau contohnya gitu. Kalau mau hijau berarti ini kita ubah ya. Kita ubah ke nah biarkan saja lah dulu ya. Gimana pula gitu. Kita bisa satu kelas ini kita bisa membuat beberapa kelas gitu. Jadi contohnya sih buah, habis itu kita buat warna lah contohnya ya. Kita buat kelas warna. Jadi bisa seperti itu. Jadi di sini kita bisa buat kelas warna. Oh, ini harus kita pisahkan. Di sini harus kita buat kita harus buat di sini berarti merah. Di sini hijau. Jadi kita buat kelas baru, yang atas ini kelasnya merah, yang bawah hijau. Kelas buahnya tetap. Di sini kita buat contohnya merah. Kita buat kelas merah. Nah, jadi yang mendapatkan kelas merah, kita akan memberi warna merah, color red. Nah, jadi hanya yang memiliki kelas merah saja yang berwarna merah. Kalau yang hijau kita bisa setel juga. Kita buat setel hijau, kita buat dia colornya hijau. Hijau itu green ya, green. Jadi seperti itu. Jadi kelas itu satu atribut kelas bisa memiliki beberapa parameter kelasnya ya. Jadi seperti itu pembahasan kita tentang kelas yang bisa diimplementasikan di CSS dan JavaScript. Tapi kali ini kita contohkan hanya di CSS ya. Kita akan belajar JavaScript-nya di video-video berikutnya aja ya. Sekian video dari saya, sampai jumpa di video berikutnya untuk menambah ilmu kita 1% setiap hari. Terima kasih.